Ini usia 3 minggu pasca kita treatment. Spike atau calon bunga sudah mulai terlihat jelas dan jumlahnya cukup banyak. Bisa kita bayangkan nanti serimbun apa bunganya. Pasti akan cantik sekali, bakal rimbun banget untuk anggrek yang ini karena spike-nya cukup banyak ya. Mulai dari atas yang kita treatment tumbuh semua sampai paling bawah pun tuh keluar spike. Bahkan di batang yang sudah tua, batang yang sudah gundul pun bisa mengeluarkan spike seperti ini. Dan caranya mudah, saya akan bagikan caranya. Sebetulnya sudah saya bagikan beberapa bulan yang lalu, cuman dari teman-teman banyak yang gagal dengan cara yang saya pakai. Penyebab kegagalan sebetulnya sangat sederhana, yaitu karena men-skip videonya. Jadi banyak tahapan yang diabaikan, bahkan terlewatkan. Padahal tahapan-tahapan itu cukup penting dalam membungakan anggrek agar serimbun ini bunganya. Jadi buat tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, jangan di skip videonya, dan juga ditekan tombol like-nya agar berkah. Buat yang sudah menekan tombol like dan tombol subscribe, saya doakan supaya berhasil membungakan anggrek sebanyak ini, bahkan bisa lebih dari ini. Saya akan bagikan secara lengkap di video nih. Tekan dulu tombol like-nya, kita langsung lanjut ke 3 minggu sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan kembali membungakan anggrek Dendrobium. Yang ini ada Dendrobium nobile. Kita akan bungakan kembali. Beberapa waktu sebelumnya sudah saya buatkan tutorialnya, cuman memang dari beberapa teman-teman ada yang gagal juga yang membungakan anggrek Dendrobium ini. Dan kesalahan yang paling mendasar pada pembungaan anggrek Dendrobium adalah membungakan anggrek pada plant yang belum siap untuk dibungakan. Jadi jika plantnya belum siap untuk dibungakan, itu kemungkinan kecil untuk berbunga. Kemungkinan sangat kecil, dan kalaupun berbunga tidak akan maksimal. Jadi pilihlah plant yang memang siap untuk dibungakan. Cirinya pada Dendrobium adalah dengan ditandai tidak ada pertumbuhan daun pada batang yang siap untuk dibungakan. Tidak ada pertumbuhan daun baru, istilahnya tutup daun kalau untuk Dendrobium. Jika plantnya belum tutup daun, biarpun sudah besar, itu belum siap untuk dibungakan. Untuk yang ini sudah siap untuk dibungakan. Nah, jadi yang pertama pemilihan plant yang harus pas untuk dibungakan. Kemudian tidak melakukan fase kering basah. Pada Dendrobium akan mudah banget berbunga jika plantnya sudah besar dan ada fase kering ya. Jadi untuk plant yang ini saya tidak siram selama beberapa hari, kurang lebih selama 4 hari. Ini 4 hari belum saya siram karena media tanamnya memakai media tanam sebut kelapa ya, seperti ini. Kalau memakai media tanam arang cukup 2 hari aja, tidak usah disiram, biarkan kering. Tapi jangan sampai terlalu lama. Jika terlalu lama tidak disiram, nantinya akan keriput, akan dehidrasi parah, dan akan kurang bagus plantnya. Jadi kita keringkan sampai batas aman, sampai media tanam kering, barulah kita siram atau rendam dengan cairan pupuk. Nah, pada kondisi seperti itu akan mengakibatkan anggrek kaget, anggrek stres, tapi bisa menunjang ke arah pembungaan. Itu cukup efektif teknik stressing air untuk anggrek Dendrobium. Tapi kalau untuk Phalaenopsis beda lagi caranya, tidak seefektif ke Dendrobium. Kalau Phalaenopsis beda caranya. Untuk yang ini khusus Dendrobium yang sudah saya lakukan, yang sering saya lakukan seperti itu, dan akan menghasilkan bunga yang sangat bagus. Plant sudah kita siapkan yang sudah siap untuk berbunga, kemudian kita keringkan selama beberapa hari sampai batas aman. Kemudian kita racik pupuknya. Pupuknya yang saya gunakan pupuk tanpa nitrogen. Nanti pupuknya kita review di akhir video ya. Nah, untuk pupuknya saya memakai pupuk yang ini tanpa nitrogen, hanya kalium dan fosfat. Kita berikan 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih. Dilarutkan seperti ini. Kemudian kita siram, atau kalau memungkinkan kita rendam agar lebih bagus penyerapan pupuknya. Kemudian siramkan ke media tanam sampai benar-benar basah, atau bisa juga kita rendam seperti ini sampai benar-benar basah. Nah, setelah media basah kita angkat dan simpan di tempat semula, tapi usahakan jangan terlalu basah ke depannya. Jadi penyiraman jangan disiram seperti biasa, cukup dispray aja untuk menjaga kelembaban di area perakaran. Jangan terlalu lembab. Kalau misalkan terlalu becek atau kelembaban terlalu tinggi, nantinya akan tumbuh tunas yang banyak dan juga keiki dalam jumlah yang besar.
Dengan cara seperti ini, kelembaban kita atur jangan terlalu lembab, nanti akan menghasilkan bunga. Bunga di sini nanti akan tumbuh calon-calon bunga. Dan seperti ini pun terkadang tumbuh keiki juga, karena ini lebih mudah mengeluarkan keiki daripada bunga. Tapi jika treatmentnya seperti ini, bunga yang dihasilkan bisa lebih banyak. Kalau terlalu lembab, keiki yang jauh lebih banyak, bunganya belum tentu ada. Nah, udah seperti ini, kita tinggal angkat dan simpan di tempat semula. Nanti kita review lagi perkembangannya di minggu-minggu berikutnya. Ini usia 1 minggu dari pemupukan yang pertama. Jika ada perkembangan di titik-titik seperti ini, titik keluarnya bunga, tinggal dilanjutkan aja pemupukan setiap seminggu sekali. Atau jika tidak ada perkembangan, kita bisa menambahkan hormon 6-BAP. Ini adalah hormon sitokinin, hormon perangsang tunas. Kita gunakan untuk merangsang pembungaan. Jika ditunjang dengan pupuk pembungaan akan menjadi bunga. Tapi jika kurang nutrisi untuk pembungaan, di sini akan menjadi keiki atau tunas. Dan untuk menunggunya bisa 1 minggu atau juga bisa kita tunggu minggu berikutnya. Kalau belum ada perkembangan juga, barulah kita memakai ini. Jadi ini adalah alternatif terakhir jika memang plannya sulit untuk berbunga. Caranya kita buka dulu sedikit bagian penutup mata tunas. Bagian daun paling bawah harus dibuka dulu, harus terlihat mata tunasnya, lalu kita oles. Kita dekatkan dulu kameranya. Titik pembungaan pada Dendrobium nobile terutama, dan Dendrobium yang tipe bunga dari samping adalah di sini, tepat di bawah daun. Di sini ya. Kita buka dulu penutup mata tunas ini, karena untuk penetrasi hormon 6-BAP ataupun hormon tunas yang lainnya harus langsung ke mata tunas. Jika terhalang oleh selaput seperti ini, tidak akan bekerja maksimal. Jadi harus dibuka dengan hati-hati seperti ini, jangan sampai tergores mata tunasnya. Nah, seperti ini. Jika sudah terlihat seperti ini, kita oleskan hormon sitokinin ataupun hormon 6-BAP. Caranya agar lebih hemat, saya tuangkan dulu sedikit ke tutupnya. Kita celupkan kapas dan dioles seperti ini. Dilakukan pada pagi atau sore hari. Dan untuk perkembangannya biasanya dalam 1 minggu sudah ada perkembangan, dalam 2 minggu sudah mulai terlihat jelas. Dan untuk aplikasi hormon ini bisa dilakukan 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali sampai ada perkembangan. Jika sudah ada perkembangan, mata tunasnya sudah mulai bengkak dan calon spike sudah mulai panjang, dihentikan untuk aplikasi hormon ini. Cara seperti ini nanti dilakukan ke semua titik yang memungkinkan untuk keluar bunga. Jadi di sini juga, dan di tempat yang lainnya juga, di batang yang lainnya yang memungkinkan keluar bunga. Ini 2 minggu berikutnya, 2 minggu setelah saya oles dengan hormon, atau 3 minggu pasca kita pupuk. 3 minggu dari awal pemupukan, spike sudah mulai terlihat jelas, spike atau calon bunga. Dan jika sudah seperti ini, hentikan aplikasi hormon 6-BAP pada titik yang sudah berkembang seperti ini. Jika pada titik yang belum berkembang, misalnya untuk yang ini masih kecil, nah yang ini masih bisa kita oles. Kita oleskan setiap 2 atau 3 hari sekali. Yang ini juga masih kita oles. Kalau sudah berkembang, jangan dioles ya. Jika sudah berkembang seperti ini sudah panjang, jangan dioles lagi agar tidak berlebihan. Kalau berlebihan kurang bagus nanti hasilnya. Yang ini sudah pasti berkembang, jadi jangan dioles. Dan untuk pemupukan, kita ganti dengan pupuk ini. Nah, sebelum kita ganti dengan pupuk Gandasil, disterilkan dulu dengan air bersih. Sebelumnya kan kita pupuk dengan pupuk yang ini, pupuk MKP. Pupuk MKP setiap seminggu sekali. Jika sudah keluar spike seperti ini, kita ganti, karena untuk pupuk MKP unsur haranya hanya kalium dan fosfat, kurang lengkap. Sedangkan pada fase pertumbuhan spike ataupun knop nantinya membutuhkan unsur lain yang lebih kompleks. Ada unsur nitrogen, juga unsur mikronya seperti mangan, boron, dan juga yang lain-lainnya yang dibutuhkan pada fase spike menjelang knop. Itu sangat dibutuhkan. Jika kekurangan salah satu unsur, nantinya khawatir gagal knop, spike sudah mulai tumbuh tapi nantinya gagal knop atau gagal berkembang spike-nya. Jadi dibutuhkan pupuk yang lebih kompleks, pupuk yang lebih majemuk. Untuk itu saya menggantinya dengan pupuk Gandasil B,
pupuk yang lain tidak masalah ya, mau pakai Gaviota ataupun Gromor ataupun pupuk yang lain yang biasa digunakan untuk anggrek tentunya. Jika di luar Indonesia mungkin agak sulit mendapat pupuk ini, tapi kita bisa lihat komposisinya. Untuk pupuk yang ini Gandasil B, komposisi nitrogen 6%, fosfor 20%, dan juga kalium 30%. Tapi selain ini ada juga unsur mikro dan unsur yang lainnya. Yang ini yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anggrek terutama pada fase berbunga seperti ini. Tapi jangan disemprot, disiram aja ke bagian media tanam. Kalau disemprot khawatirnya spike tidak tahan dengan pupuk kimia, khawatir gosong karena beberapa tanaman ada yang tahan, ada juga yang tidak tahan dengan pupuk kimia. Jadi untuk pemupukan saya ulangi, dari awal pemupukan pakai MKP sampai tumbuh spike seperti ini. Jika sudah tumbuh spike diganti dengan pupuk yang ini. Intervalnya untuk pemupukan apakah pakai MKP ataupun pakai Gandasil, intervalnya seminggu sekali. Pada minggu ke-1, kedua, ketiga, atau pada pemupukan 1, 2, 3 memakai pupuk kimia. Pada pemupukan yang keempat jangan dipupuk atau berikan aja air bersih, atau bisa juga berikan pupuk organik. Nanti di minggu berikutnya barulah kita pupuk kembali dengan pupuk kimia, mau pakai MKP ataupun Gandasil. Jika belum keluar spike dilanjutkan dengan pupuk MKP. Jika spike sudah berkembang seperti ini dilanjutkan dengan pupuk Gandasil. Sebelumnya tahapan yang penting lainnya sebelum kita membungakan anggrek, pada anggrek jenis apapun usahakan plantnya subur dulu, batangnya biarkan gendut, gede, dan juga berumpuan banyak atau berbatang banyak. Kita berikan dulu pupuk pertumbuhan. Ini pupuk pertumbuhan saya memakai Gandasil D. Selain Gandasil D bisa juga memakai Gaviota 63. Sejauh ini saya memakai pupuk Gandasil D untuk pertumbuhan cukup bagus dan harus bersabar tentunya ya. Yang ini kurang lebih 10 bulan sampai 11 bulan dari dewasa baru saya bungakan. Awalnya saya membeli atau membawa ke sini kondisinya yang ini nih, ini plant paling muda dulunya. Saya tumbuhkan dulu tunas. Yang ini tunas baru saya tumbuhkan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tunas baru saya tumbuhkan di sini. Setelah tumbuh 7 tunas baru, tunas barunya besar dan siap dibungakan, baru saya bungakan. Jadi memang perjalanan yang cukup panjang, hampir setahun untuk membuat anggrek seperti ini. Jika pada anggrek yang muda tentu saja kurang maksimal nantinya, bunga yang dihasilkan sangat sedikit. Kalau ini bisa banyak seperti ini karena plantnya sudah cukup rimbun, cukup banyak, dan waktunya juga lumayan lama, hampir setahun. Saya mempersiapkan anggrek ini setahun untuk satu video. Jadi jangan lupa ditekan like-nya, soalnya perjuangannya panjang, setahun baru bisa membuat anggrek seperti ini. Lanjutkan lagi yang tadi 3 kali pupuk kimia, 1 kali tanpa pupuk, atau 1 kali dengan pupuk organik. Begitupun ketika kita merawat sebelum membungakan, pada fase perawatan sebelum berbunga, caranya sama, intervalnya sama, memakai pupuk pertumbuhan 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik, intervalnya 1 minggu sekali. Jika tidak ada pupuk organik, diberikan air bersih aja sudah cukup. Apalagi di musim penghujan saya tidak memberikan pupuk organik, saya memberikan pupuk kimia. Dan pada minggu keempatnya atau pada pemupukan yang keempat saya tidak berikan pupuk sama sekali, disiram aja dengan air bersih. Untuk pupuk organik yang saya gunakan, saya memakai fermentasi dari kotoran sapi, cuman bagian atasnya aja yang dipakai. Kita akan buat larutannya. Ini pupuk organik yang saya pakai, saya buat dari fermentasi kotoran sapi yang sudah siap pakai tentunya. Caranya, 1 bagian pupuk kita campurkan dengan 5 bagian air, atau bisa juga dengan 10 bagian air, karena ini pupuk organik ya, untuk dosis bisa menyesuaikan. Lalu disiramkan seperti ini ke media tanam aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Jangan diberikan pupuk kimia setelah dipupuk ini. Nanti diberi pupuk kimia setelah 1 minggu dari ini, atau pada jadwal pemupukan yang berikutnya saya memberikan pupuk kimia memakai Gandasil. Ya, ini Gandasil B. Caranya sama seperti pemakaian pupuk sebelumnya, atau pada pemupukan MKP, 1 sendok teh untuk 2 liter air bersih disiram seperti ini. Untuk pupuk organik ini opsional ya, tidak harus dari kotoran sapi, bisa memakai pupuk organik yang lain, apakah dari air cucian beras ataupun
ekoenzim ataupun yang lainnya yang banyak beredar di pasaran. Ada juga yang sudah jadi, tinggal beli di pasaran. Ada macam-macam mereknya pupuk organik atau pupuk hayati. Atau jika teman-teman mempunyai pupuk organik atau sudah membuat pupuk organik sendiri dari buah-buahan ataupun dari yang lain, bisa digunakan untuk anggrek. Tapi intervalnya seperti tadi pada pemupukan yang keempat, 1, 2, 3 pemakai pupuk kimia, dan pada pemupukan yang keempatnya pakai organik. Atau jika tidak ada pupuk organik, pakai air bersih aja sudah cukup. Memakai air bersih pun sudah cukup karena sudah ada pupuk dari pupuk kimia ya, sudah ada nutrisi dari pupuk kimia. Nah, ini hanya melengkapi apa yang tidak didapatkan dari pupuk kimia, bisa didapatkan dari pupuk organik. Sementara segitu aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like-nya, dan jangan lupa di subscribe buat yang belum subscribe, karena ini perjuangannya cukup panjang selama setahun mempersiapkan anggrek ini untuk berbunga seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.